Meski Kapolri menginginkan ruang sidang Ahok akan dipindahkan ke tempat yang jauh dari keramaian, namun agaknya proses persidangan perkara Ahok tetap akan digelar di Gedung Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan, termasuk pengecekan kondisi ruang sidang oleh aparat kepolisian. Pengecekan sebuah ruang di Gedung Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat dilakukan Kapolres Jakarta Pusat beserta jajarannya Rabu sore. Ruang Kusuma Atmaja yang berada di lantai 2 rencananya akan digunakan untuk proses persidangan tersangka Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meski Kapolri sempat akan memindahkan ruang sidang di lokasi yang jauh dari keramaian, namun persidangan sepertinya tetap akan digelar di Gedung Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Di ruang sidang yang ukurannya paling besar ini dapat menampung sekitar 80 pengunjung. Sidang akan dilaksanakan pada Selasa 13 Desember mendatang dimulai pukul 9 pagi hingga selesai. Pihak kepolisian juga akan melakukan pengamanan ekstra mengingat sidang akan menjadi prioritas massa. Persiapan kita persiapan yang apa adanya ya. Artinya bagi kita persidangan ini adalah persidangan rutinitas. Jadi sebagaimana persidangan biasa ya seperti itu. Kalaupun misalnya ada lebih banyak pengunjung sidang, paling-paling mungkin yang disediakan adalah sound system dengan suara, itu saja menurut kami. Untuk keamanan sendiri, Pak, sudah koordinasi? Kalau keamanan itu kan yang punya kewenangan di situ adalah pihak kepolisian. Kasus Ahok akan memasuki tahap baru. Selasa pekan depan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan memulai persidangan pengusutan kasus tersebut. Lokasi sidang direncanakan akan digelar di bekas Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada, Gambir. Diprediksi sidang perdana ini akan menjadi magnet bagi berkumpulnya massa. Aparat keamanan juga telah menyiapkan strategi dalam mengawal jalannya sidang ini. Besarnya perhatian atas sidang itu dikhawatirkan dapat memberikan tekanan bagi para penegak hukum. Lokasi sidang juga dinilai banyak pihak kurang strategis dan rawan untuk digelarnya sidang yang menyita perhatian publik tersebut. Lalu seperti apa langkah-langkah pengamanan yang akan dilakukan untuk menjamin sidang berjalan lancar dan juga tertib? Bagaimana pula jaminan keamanan yang diberikan kepada hakim dan juga jaksa agar para hakim benar-benar dapat mengambil keputusan yang adil sesuai fakta persidangan dan bukan atas dasar tekanan publik? Prime Time Talk akan membahasnya bersama para narasumber yang telah hadir bersama kami, yaitu pakar hukum pidana Jamin Ginting, dan juga bergabung bersama kami dari Pengadilan Jakarta Utara, Humas Pengadilan Jakarta Utara Hasoloan Sianturi, dan nantinya kita juga akan bergabung dengan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono. Selamat malam Pak Jamin Ginting. Malam, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Dan juga saya akan menyapa ke Pak Hasoloan. Pak Hasoloan, selamat malam. Selamat malam Ami Rahmi, selamat malam Pak Jamin Ginting. Ya, kita akan mulai dialog kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Jamin Ginting dulu. Ini sebetulnya saya jadi penasaran Pak, pemindahan lokasi sidang. Apakah ini satu hal yang biasa dan bisa dibenarkan secara hukum? Ya, tentu pertama sekali saya ingin katakan bahwasanya di mana tempat sidang dilakukan terhadap suatu pelaku tindak pidana yang melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, perbuatan pidana dilakukan didasarkan kepada lokus delikti. Lokus delikti itu tempat di mana dilakukan suatu perbuatan pidana. Nah, tempat itu jadikan dasar untuk menentukan penyidik mana yang berwenang. Setelah penyidik mana yang berwenang, akan ditentukan wilayah penuntut, jaksa penuntut mana yang berwenang. Setelah itu di wilayah itu juga akan ditentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Nah, kan kejadiannya di Pulau Seribu. Nah, Pulau Seribu merupakan wilayah kewenangan dari Jakarta Utara dan melakukan penyidikan walaupun JPU-nya JPC Jaksa Agung. Nah, lalu akan ditentukan karena lokus deliktinya adalah di Pulau Seribu menyangkut wilayah Jakarta Utara, maka ditentukan adalah wilayah kewenangan daripada pengadilan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang kebetulan pada saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara sedang renovasi. Sedang renovasi, semua persidangan dipindahkan ke Hayam Muruk
yang dulu adalah bekas daripada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, apakah pemindahan ini secara hukum dinyatakan sah atau tidak? Ya tentu kita katakan apa fungsi daripada peradilan ini untuk mengadili? Satu sudah tentu adalah memang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sudah benar. Nah, wilayahnya aja di tempatnya di mana, kebetulan karena mereka sedang renovasi jadi dinyatakan diminjam gedung Jakarta Pusat dulunya dia Muruk. Jadi tidak ada hal yang menurut saya yang bertentangan dengan aturan hukum manapun sehubungan dengan hal ini. Kecuali tadi begini, Jakarta Utara yang sedang ini ada di Hayamuruk lalu mau dipindahkan. Ada yang minta pindahkanlah contohnya supaya aman, jangan di ibu kota, pindahkan ke contohnya ke Kalimantan gitu ya. Tapi kan hal ini juga bisa, tetapi dasarnya apa? Walaupun nanti Mahkamah Agung setuju, tetapi kepentingan yang mendesak, kepentingan yang memaksa itu apa sehingga diperlukan untuk di sana. Padahal ini jadi kan kuncinya adalah izin dari Mahkamah Agung gitu. ya, satu izin Mahkamah Agung, kedua harus dilihat apakah nanti saksi-saksi yang dihadirkan memang lebih banyak berlokasi di situ. Kalau saksi-saksi yang akan dihadirkan lebih banyak di daerah tersebut, maka di lokasi itu disebut ya tidak perlu dipindahkan jauh-jauh. Nanti kan susah mengangkut saksi-saksi tersebut untuk ke sana kan begitu. Jadi pada umumnya acara persidangan itu hukum acara pidana menyatakan di mana tempat paling banyak saksi-saksi itu berada dan tempat atau lokus delikti yang dilakukan pelaku tindak pidana tersebut. Oke, yang mengusulkan ke MA siapa? Dari pihak pengadilan negeri atau dari pihak kepolisian? Karena ini kan ada dua pihak yang sama-sama tengah bersiap-siap begitu. Saya kira kepolisian hanya dalam rangka untuk pengamanan saja ya. Tetapi kewenangan mengadili, kewenangan kompetensi absolut relatif daripada mengadili seseorang itu ada pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nanti dia Ketua Pengadilan Jakarta Utara yang akan mengusulkan kepada Mahkamah Agung kalau memang mau dipindahkan. Tapi kalau nggak mau dipindahkan nggak masalah. Oke, kita ke Pak Hasoloan nih. Pak Hasoloan, ini sejauh ini sudah berapa lokasi yang ditinjau dan akhirnya kira-kira akan jatuh kemana pilihannya? Pak Hasoloan? Bapak bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, Pak Hasoloan, ini saya ingin tahu sejauh ini sudah berapa tempat yang dijajaki oleh pihak PN Jakarta Utara, Pak Hasoloan? Ya, bagaimana? Ya, Pak Hasoloan sudah bisa mendengar suara saya dengan baik? Baik, Ami sudah bisa saya dengar. Baik, Pak, ini saya mengajukan pertanyaan. Tadi kita berbincang tentang berpindahnya lokasi sidang karena tidak memungkinkan gitu. Nah, sejauh ini dari pihak PN sendiri sudah menjajaki berapa lokasi? Ya, baik ya. Ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sekarang kan ada di Jalan Gajah Mada nomor 17. Dan itu semuanya kan karena alasan bahwa gedung yang ada di Jalan R.E. Marta Dinata ada rencana mau direnovasi. Karena alasan itu, maka Ketua Pengadilan Negeri pada waktu itu telah mengusulkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan izin menggunakan gedung yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 17. Dan izin itu sudah keluar tanggal 30 Desember tahun 2015 yang lalu. Ya, baik. Untuk lokasi sidang kasus dugaan penistaan agama ini sendiri, nantinya akan diputuskan di mana? Karena beberapa lokasi sudah disebutkan seperti misalnya ada Cibubur yang dijajaki, lalu juga di bekas gedung PN Jakarta Pusat. Nah, yang mana nantinya yang akhirnya akan dipilih? Sejauh ini setelah majelis hakim telah menetapkan hari persidangan, tentu yang perlu digarisbawahi
kewenangan sepenuhnya atas perkara ini. Penyelesaian dari mulai pemeriksaan pertama sampai putusan sudah ada di tangan Ketua Majelis Hakim. Karena itu kami tetap berpedoman bahwa penyelenggaraan sidang terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama sesuai dengan penetapan yang telah dikeluarkan pada tanggal 5, kami ulangi pada tanggal 5 Desember yang lalu, telah ditetapkan persidangannya digelar di Jalan Gajah Mada nomor 17, Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Baik, jadi sudah pasti nanti akan dilaksanakan di PN Jakarta Utara di Gajah Mada 17 ya Pak Hasoloan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Kita harus jeda dulu sejenak, Prime Time Talk akan kembali sesaat lagi.